Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Rencana Kerja Sekolah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompetensi Tenaga Kependidikan dan Perannya dalam Mengembangkan Sekolah dengan anggota Heni Nurlaili, saya Hasliza Awalia, dan Hilma Hanafiyah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tentang kompetensi tenaga kependidikan dan perannya dalam mengembangkan sekolah. Baik, di sini saya Heni Nurlaili NIM 031 akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi tenaga kependidikan. Secara etimologis, kata kompetensi diambil dari bahasa Inggris yakni competence atau kompetensi yang berarti kecakapan, kemampuan, serta wewenang. Seorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Watson, dalam Rookie 2009, kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan atau skill, pengetahuan, knowledge, dan perilaku atau attitude yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja, serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Selanjutnya, tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menyongsong penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan orang-orang yang melaksanakan tugasnya pada bagian administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknik. Jadi, kompetensi tenaga kependidikan adalah kemampuan kerja yang dimiliki setiap individu yang mencangkup keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam melaksanakan tugasnya pada bagian administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknik pada lembaga pendidikan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Selanjutnya saya Hasliza Awalia NIM 2061930 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompetensi yang wajib dimiliki oleh tenaga kependidikan atau guru. Terdapat 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, di mana kompetensi ini dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan atas pelaksanaannya pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik, yang mana hal ini dilakukan untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya, kompetensi profesional, di mana kompetensi ini merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan atau guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang kemudian penguasaan materi tersebut akan disampaikan atau dibimbing langsung kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar ilmu yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dapat tersalurkan secara langsung kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan pendidik atau guru untuk berkomunikasi, bergaul secara lebih efektif dengan lingkungan sekolah, peserta didik, guru, dan lain sebagainya, di mana kemampuan ini dilakukan dalam rangka untuk menjalin kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan dapat dijadikan sebagai cerminan untuk peserta didik dan lingkungan sekolah. Kemudian mampu dalam mengembangkan potensi dalam diri seorang guru. Selain itu juga guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma yang ada, hukum sosial yang berlangsung, atau norma yang sedang berlaku di masyarakat. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya Hilma Anafiah akan menjelaskan mengenai peran tenaga kependidikan dalam mengembangkan sekolah. Keberadaan tenaga kependidikan atau personalia di tengah-tengah lembaga pendidikan tidak dapat kita kesampingkan akan peran dan fungsinya yang sangat membantu kegiatan dan program-program sekolah. Karena hampir 50% peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan berada di tangan dan pundak mereka. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin utama di organisasi kependidikan harus mampu mengatur dan mengelola keberadaan mereka dengan sebaik mungkin agar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi tenaga kependidikan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan. Yang kedua, memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi para tenaga pendidik, peserta didik, dan atau tenaga kependidikan satu dengan yang lainnya dalam menjalani suatu aktivitas pendidikan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Dan yang kelima, melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Peran tenaga kependidikan. Adapun peran tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan. Yang kedua, membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan yang akan dijalankan. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, membantu kepala sekolah, guru, dan peserta didik dalam mencapai tujuannya masing-masing. Yang kelima, membantu terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan pemerintah, yakni dinas terkait. Selanjutnya, peran tenaga administrasi sekolah dalam meningkatkan mutu atau layanan sekolah terdiri dari 6 bidang antara lain. Yang pertama, bidang akademik. Yang kedua, bidang kesiswaan. Yang ketiga, bidang personalia. Yang keempat, bidang keuangan. Yang kelima, bidang sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah bidang hubungan masyarakat.